Halo teman-teman semua, kondisi pandemik COVID-19 yang seperti ini bukan hanya mengancam di dalam area kesehatan kita, namun juga termasuk kondisi ekonomi secara global. Lalu apakah yang bisa kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, apakah kita hanya berdiam diri lalu seperti seolah-olah menerima saja situasi ekonomi global yang terjadi, atau kita masih bisa berbuat sesuatu dengan cara-cara yang kreatif, dengan hikmat Tuhan tentu saja. Nah, hari ini kita akan ngobrol bersama-sama dengan narasumber kita, seseorang yang berkiprah di dalam dunia bisnis dan dalam pekerjaan. Juga nanti akan ada sekian puluh orang juga yang join dengan saya. Nah, beliau adalah Pak Andreas Nawawi, pendiri komunitas Nur Hasanah. Lalu beliau juga adalah National Secretary Full Gospel Businessman Fellowship Indonesia. Lalu juga Property Senior Consultant, juga company owner dan seorang director. Dan kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau. Saya meyakini pembicaraan kita hari ini akan sangat menginspirasi. Halo Pak Andreas Nawawi. Apa kabar? Halo, kabar baik Pak Andreas. Suara saya kedengaran nih? Suara saya kedengaran? Kedengaran Pak Andreas. Okay. Pak Andreas, terima kasih buat waktunya. Kita berharap bisa berbincang-bincang dengan Pak Andreas ini hari ini. Ya, oke. Pak Andreas, di tengah-tengah situasi ekonomi global yang seperti ini, pandemi COVID-19 kan juga menimbulkan dampak buat ekonomi secara global ya, Pak Andreas ya. Lalu sebetulnya apa yang kita bisa lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Apakah kita hanya sekedar terima nasib begitu? Atau ada hikmat-hikmat tertentu untuk menghadapi pandemik yang kayak begini yang juga berdampak kepada krisis di ekonomi secara global. Gimana Pak Andreas? Sekali lagi selamat pagi. Jadi apa yang sebenarnya yang terjadi pada hari ini, kalau saya sebenarnya udah sering khotbahkan, bahkan waktu saya dulu ngajar Nur Hasanah di Semarang 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, saya juga udah sering bilang tentang goncangan-goncangan yang akan terjadi. Alkitab tidak pernah melupakan apa yang akan terjadi, pasti Tuhan sudah menyampaikannya. Namanya nubuatan. Tapi seringkali kita sebagai orang Kristen, kita bukan nggak tahu, tapi kita nggak siap. Karena kita lalai menerapkan itu, dianggap itu ya itu sebagai satu peringatan kosong yang tidak mungkin terjadi. Padahal apa yang Tuhan katakan pasti terjadi. Ya. Nah, ada satu istilah yang bagus sekali, istilah ini namanya disruption. Kata disruption ini sebenarnya tidak populer di dalam kira-kira 10 tahun yang lalu. Kata disruption ini jarang sekali dipakai. Tapi pada hari ini, secara khusus, disruption itu dipakai di mana-mana. Dalam dunia kerja, dalam dunia bisnis, bahkan Harvard University sudah mempopulerkan kata disruption itu mungkin 8 tahun yang lalu. Di Indonesia, teman saya, sahabat saya, mentor saya, Pak Renat Kasali, guru besar Universitas Indonesia, beliau menulis berbagai macam buku tentang disruption. Nah, saya kepengen sekali kapan-kapan kalau misalkan Anda punya kesempatan beli bukunya. Ini buku yang dia pakai, bukunya namanya Shifting. Ya. Buku ini, Shifting. Ada shifting, ada disruption. Nah, buku itu menceritakan mengenai apa yang sedang terjadi pada hari ini. Nah, secara simpel saya akan presentasikan sedikit, boleh ya, Bernard ya? Iya, Pak Andreas, iya. Bernard, ya. Suaranya kedengeran ya? Kedengeran Pak Andreas, suaranya jelas. Oke, nah ini kata disruption ini. Nah, kata disruption sendiri artinya apa? Kata disruption itu artinya tercabut dari akarnya. Definisinya adalah perubahan yang terjadi secara fundamental dan mendasar. Jadi pada hari ini kalau ada orang yang memaksakan untuk bisnis dengan cara yang lama, kerja dengan cara yang lama, maka mau nggak mau pasti akan terdisrupt atau tercabut dari akarnya. Bahkan saya ngobrol dengan beberapa orang-orang tertentu, hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, pun meyakini gereja pun akan berubah bentuknya. Ya. Setelah zaman ini berlalu, nanti setelah zaman ini berlalu, setelah COVID-19 berlalu, gereja akan berubah. Jadi tidak sama lagi dengan gereja yang sebelumnya. Jadi kalau kita membayangkan pada waktu yang lalu gereja itu bentuknya seperti itu, nantinya gereja yang akan terjadi pada nantinya tidak akan sama. Pasti ada perubahan. Ya, saya ngobrol banyak dengan Pastor Mil, dengan Pastor Philip juga, mereka
udah mengatakan, pasti ada perubahan. Bentuknya seperti apa, kita sama-sama mencari. Kalau ditanya bentuknya kayak apa, saya juga nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Tapi akan terjadi perubahan yang secara fundamental dan mendasar. Jadi kalau pada hari ini bisnis kita terganggu nih, sebagai pengusaha, sebagai karyawan kita terganggu bisnis kita, jangan khawatir gitu. Karena memang Tuhan sedang melakukan itu. Ibrani 12 katakan, aku akan menggoncangkan segala sesuatu yang dapat kugoncangkan. Jadi pastilah terjadi. Percaya sama saya, pasti terjadi gitu. Jadi jangan kita membayangkan, oh saya nggak ngalamin itu, enggak. Pasti terjadi. Jadi old way, cara yang lama, akan ditinggalkan. Suka nggak suka, cara lama pasti ditinggalkan. Akan terdisrupt. Dan mau nggak mau, kita akan menggunakan cara yang baru. New way. New way of business, new way of working. Jadi kayak work from home pada hari ini kita lakukan, ini juga cara yang baru. Jadi banyak, 1 bulan terakhir ini saya Zoom meeting sering sekali, diundang bicara di berbagai macam kalangan, dari kalangan gereja, kalangan anak muda, pebisnis, berbagai macam kalangan. Kalangan properti, kalangan macam-macam lah. Nah, dalam semua orang yang saya sampaikan, saya selalu mengatakan bahwa the old way is fade away. Jadi cara yang lama sudah pudar. And the new way is coming. Cara yang baru sudah datang. Jadi kalau kita tidak hati-hati, tidak terhati-hati, whatever business you have, bisnis apa saja yang kamu punya, pasti akan terdisrupt, pasti hilang. Banyak gereja di Amerika yang dalam 2 tahun terakhir mereka nggak ngerti kenapa jemaatnya hilang. Mereka bingung gitu. Tapi hilang. Then they lost. Habis banyak. Korea, gereja terbesar di dunia itu ada di Korea tadi ya. Gerejanya Pak Paul Choyonggi. Ya. Jemaatnya itu kalau nggak salah sampai 1 juta. Hari ini teman saya Pak Mark McClendon baru ke Korea Selatan. Dia bilang, Andreas, very sad. Menyedihkan. Jemaatnya habis. Gereja yang besar sekali kosong, tidak ada jemaatnya. Kemana? I don't know. Yang pasti, dia tidak siap dengan disruption. Cara lama pasti hilang. Jadi kalau nggak mau cepat ganti, hilang. Dunia ini sedang mengalami satu keadaan yang namanya itu VUCA. VUCA is a part, atau VUCA is the beginning of disruption. VUCA ini awalnya terjadi itu di tahun 2001 di Afghanistan. Awalnya sebenarnya tahun 87 ada 2 orang namanya Warren Bennis dan Bert Nanus. 2 orang ini adalah ahli perang, pengajar perang di War College atau War Academy, akademi perangnya Amerika. Mereka mempelajari apa yang akan terjadi di dunia dan bagaimana bisa bertahan dan bagaimana bisa memenangkan. Bahkan ada seorang kolonel, namanya Kolonel Stephen J. Giras, PhD, dia profesor of Behavior Science, dari War College juga, dia juga menemukan yang sama. 3 orang ini tiba-tiba mengatakan, there will be a VUCA world, akan terjadi satu dunia namanya VUCA. VUCA itu apa? V-nya itu adalah volatility. Volatility itu artinya bergejolak. U-nya itu uncertainty. C-nya itu complexity, dan A-nya itu ambiguity. Volatility artinya bergejolak, U itu uncertainty artinya tidak jelas, C complexity artinya rumit, A ambiguity itu artinya nggak berbentuk. Jadi di Afghanistan tuh waktu tentara Amerika sampai sana mereka bingung karena keadaannya bergejolak, nggak jelas, rumit, dan nggak berbentuk. Sampai hari ini VUCA masih ada di Afghanistan. Dan VUCA itu mulai nyerang ke Libya, Libya hancur. Masuk ke Irak, Irak hancur. Masuk ke Iran, Iran hancur. Masuk ke Suriah, Suriah hancur. Jadi hati-hati. Kalau kita nggak siap, VUCA ini bisa masuk kemana-mana, dan setiap hal pasti akan terdisrupt. Kalau dulu saya ke Amerika, saya ke Seattle, atau saya ke adik saya di Portland, atau saya ke sahabat saya di Los Angeles, atau saya ke jemaat saya di New York, saya pasti akan menyempatkan diri ke Border. Border adalah toko buku terbesar di dunia.
Di dalamnya pasti ada Starbucks. Saya bisa minum kopi, sama baca buku, bagus dan nyaman sekali. Hari ini, the largest bookshop in the world, Border, baru saja menutup tokonya terakhir tahun lalu. Dan mulai hari ini, tidak ada lagi Border di seluruh Amerika dan di dunia. Yang di Melbourne pun Border sudah tutup. Toko buku terbesar di dunia. Hotel terbesar di dunia. Hotel chain terbesar di dunia namanya Holiday Inn. Hotelnya masih ada, tapi the largest hotel in the world is no more Holiday Inn. Hotel terbesar di dunia, yang terbesar dan terhebat di dunia lagi sudah bukan Holiday Inn. Nama hotelnya apa? Hotel yang terbesar di dunia, anehnya, tidak punya gedung, nggak punya hotel, bahkan nggak punya karyawan tukang masak, itu nggak ada. Dia nggak punya room boy, dia nggak punya front office, karena namanya adalah Airbnb. Dan Airbnb punya ratusan juta kamar yang tersebar di seluruh dunia. Suka nggak suka, disruption sudah masuk kemana-mana. Nah ini Tuhan Yesus ini ngomong, tetapi jawab Yesus pada petang hari, karena langit merah kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari, karena langit merah redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakan, tapi tanda-tanda zaman kita nggak ngerti. Tanda-tanda zaman sudah jelas, harusnya kita ngerti. Sayangnya kita enggak. Nah, krisis ini, kalau kata John Fitzgerald Kennedy, dalam bahasa Cina itu ada dua karakter. Yang pertama namanya diterjemahkan adalah danger, Wei Qi, Wei itu danger, dan Qi itu opportunity. Ada bahaya, tapi juga ada kesempatan. Nah, saya selalu percaya, lagi zamannya Nur Hasanah, saya ngajar di Semarang, pun saya selalu ingatkan Indonesia 2028. Akan ada kesempatan besar di Indonesia 2028. Karena waktu itu ada puncak-puncaknya, anak-anak muda kan banyak sekali bertebaran di Indonesia. Jumlah tenaga produktif di Indonesia itu 70%. Terbesar di dunia. Jadi hari ini kita terus sedang menuju ke sana. Pertanyaannya adalah, sanggupkah generasi muda Indonesia mengisi kesempatan yang hebat ini? Kalau kita tidak bisa mengisi ini, maka kita akan jadi sama bangsa yang hancur seperti bangsa-bangsa yang lain di dunia. Hari ini usia saya sudah tidak muda lagi. Saya nggak mau bilang tua, karena saya masih tetap ingin melihat penggenapan janji Tuhan buat bangsa ini di tahun 2028. Saya berharap saya masih bisa hidup sampai tahun 2028. Kalau masih bisa hidup, usia saya 71 pada waktu itu. Saya ingin lihat apa yang saya katakan pada hari ini akan menjadi kenyataan. Nah, tapi kalian yang masih muda-muda, harusnya kalian mulai belajar dan melihat potensi-potensi yang ada di dalam dunia ini. Ada tantangan, yes, tapi juga ada kesempatan. Jadi jangan bodoh, jangan kita berdiam diri karena di rumah aja, terus kita ketakutan sendiri, dan akhirnya kita terdisrupt. Artinya apa? Tercabut. Belum mati secara fisik, tapi sudah mati secara jiwa nih. Nah, menariknya lagi, katanya, ini penelitian ini dibuat 7 tahun yang lalu, jadi tahun 2013. Bayangkan ya, tahun 2013 dong dibuatnya. Di tahun 2013 dikatakan ada bidang-bidang tertentu yang akan booming pada waktu menjelang tahun 2028. Yang pertama itu kesehatan. Yang kedua itu pendidikan. Yang ketiga itu lapangan pekerjaan. Yang keempat itu good corporate governance. Yang kelima itu economic growth. Dan yang keenam itu produsen bisnis-bisnis yang menjadi satu antara produsen dan konsumen. Nah, hari ini dengan adanya COVID-19, kita nggak sadar ternyata bisnis kesehatan itu benar-benar terbukti. Saham-saham yang naik, saham turun ada banyak. Perusahaan yang hancur banyak. Tapi ternyata bisnis-bisnis kayak vitamin, obat-obatan, medical naik semuanya. Bahkan pendidikan online, seperti yang dikatakan oleh Menteri Pendidikan Indonesia, namanya siapa namanya? Bernard? Nadiem. Menteri Pendidikan Indonesia siapa namanya? Gojek itu? Nadiem Makarim. Maka pendidikan tuh kan naik. Makanya namanya ruangguru.com. Terus kursus-kursus online. Bahkan saya sendiri, saya ngajar di Indonesia X,
itu MOOC namanya, Massive Online Open Course. Kalau mau ikut nanti bisa, nanti saya puterin filmnya, gratis, belajar cara menjual. Itu sekarang tiba-tiba booming, yang ikut banyak banget, gratis. Banyak sekali ikut. Jadi saya juga kaget, tiba-tiba melonjak. Pendidikan online tuh melonjak tinggi. Kemarin ada yang nanya sama saya, Pak, saya buka kelas ini untuk jemaat GMS, kalau nggak salah Surabaya. Ada yang nanya, jemaat GMS Jakarta. Ada yang nanya sama saya, Pak, kalau online itu saya sekarang bisnis saya itu bukan makanan. Saya nggak ngerti masak. Kemudian saya juga tidak ngerti pendidikan. Saya nggak bisa ngajar. Terus saya tanya, nah kamu kerjanya apa? Kerja saya itu toko AC. Saya punya kemampuan untuk bikin servis AC. Saya ngerti banget. Terus saya tanya, kira-kira dalam keadaan seperti ini, orang perlu nggak servis AC-nya? Perlu. Nah, bedanya gini, kalau dulu, kita tunggu orang itu datang ke kita. Hari ini, kita yang harus datang ke mereka. Kasih tahu dong. Nitip lewat orang-orang yang punya pengaruh. Mereka yang punya jualan, kan banyak tuh di Instagram, teman-teman kita yang bisa jualan ke orang-orang, atau yang bisnisnya lagi naik, bisnis online, makanan, online apa, nitip. Titipnya gimana? Pada waktu kirim makanan, ada satu kartu kecil. Kalau servis AC perlu, hubungi nomor telepon ini. Ikut aja. Nah, kalau perlu kita bayar dikit di situ. Tapi itu bisa. Benar, saudara, ketika dicoba, itu bisa. Bahkan anak saya tanya sama saya, Pi, aku bisanya apa ya? Dalam keadaan gini, aku bisanya apa? Nomor 3, ingat lapangan pekerjaan. Hari ini, lapangan pekerjaan banyak apa dikit? Banyak sebenarnya. Cuman kita nggak lihat. Karena kita terpola dalam pendidikan yang lama, cara kerja yang lama. Kita datang pergi ke kantor, harus digaji, dan yang lain-lainnya. Akibatnya, kita nggak pernah lihat potensi bisnis yang terjadi di mana-mana. Anak saya itu cewek, dan dia ibu rumah tangga, dan homeschooling, artinya harus ngajarin anak-anaknya sekolah tiap hari. Apalagi dalam keadaan COVID-19, dia sibuk banget ngajarin anaknya 3. Dan tapi di tengah-tengah itu dia bilang sama saya, Pi, aku pengen bisnis juga. Jaga-jaga aja kalau suamiku ada masalah dalam bisnis, aku masih bisa survive. Caranya gimana? Terus saya tanya, kamu bisanya apa? Nah ini kebetulan dia nggak bisa apa-apa. Nggak bisa masak, walaupun cewek. Dia lagi belajar mati-matian sama istri saya untuk bikin kue. Dan berhasil, tapi belum jualan. Dia suruh, saya bilang gini, kamu bisa nggak punya teman yang jualan makanan? Ada nggak? Ada. Ada nggak yang punya barang-barang tertentu? Ada. Bisa nggak nyuruh mami suruh bikin kue, kamu yang jualan? Bisa. Dan serang hari ini, dia jualan kuenya istri saya, dia minta, dia cari di teman-temannya yang bisa jual, ada hand sanitizer, ada masker, sekarang dia jual kacamata yang buat anti-splash, kacamata safety glass untuk dipakai supaya tidak kena virus corona, kemudian dia jual macam-macam, sampai teman-temannya pada nitip. Jadi di Instagram dia tuh sekarang udah seperti toko, isinya barang macam-macam semuanya. Sampai terakhir tuh dia jual beras, dia juga jual gula, sampai dia begitu sibuk melayani banyak permintaan. Jadi sekarang kakaknya, adiknya pada ikut semua. Jadi saya punya satu ruko yang kosong, sekarang dipakai buat produksi, buat bikin makanan, ada yang nanti beras buat dikarungin, orang yang kerja dipanggilin lagi, karena dia menemukan sesuatu yang orang lain belum lihat gitu. Jadi pada hari ini, kalau saya bilang, Pak, tapi bisnis saya mati, toko saya nggak ada yang datang. Itu cara lama. Mari kita berpikir cara yang baru. Nah, yang keempat dikatakan good corporate governance itu artinya apa? Suka nggak suka, kejujuran akan jadi nomor 1. Pada hari ini, kalau perusahaan-perusahaan yang nggak jujur, pasti akan kebongkar. Trust akan jadi nomor 1. Mau nggak mau jadi nomor 1. Nah, yang kelima dan keenam ini nanti secara detail saya akan bahas lagi kapan-kapan, karena akan jadi makin panjang. Tapi intinya, kalau kita sebagai bicara, kita temanya apa sih hari ini? How to create money atau opportunity in the midst of crisis? Business opportunity. Ya. Business opportunity. Ya. Jadi kalau kita bilang business opportunity, ada satu istilah dalam bahasa Prancis namanya entrepreneur.
Kalau Pak Ciputra bilang entrepreneur. Nah, entrepreneur itu sebenarnya aslinya bahasa Prancis. Dipakai di bahasa Inggris. Arti kata entrepreneur adalah bukan produsen, bukan konsumen, tapi kontraktor. Aneh ya, entrepreneur itu artinya kontraktor. Sampai saya pelajari apa sih artinya kontraktor itu. Antara kontraktor itu sebenarnya orang yang menjadi jembatan antara produsen dan konsumen. Kita di tengah-tengahnya. Kita bukan produksi, kita bukan pabrik, kita nggak bikin apa-apa, kita juga bukan pembeli. Tapi kasarnya kita jadi broker, kita jadi jembatan, kita jadi entrepreneur. Hari ini, itu zamannya entrepreneur. Namanya social entrepreneur. Kalau Nadiem Makarim bisa berhasil dengan Gojek, dia jadi jembatan. Dia punya nggak motor? Mungkin nggak punya motor, ataupun punya hanya untuk dia. Tapi dia mengendalikan ratusan ribu motor di seluruh Indonesia. Dia mengendalikan ratusan ribu driver, rider Gojek di seluruh Indonesia. Dia mengendalikan ratusan ribu konsumer yang menggunakan jasa Gojek di seluruh Indonesia. Kalau kita tanya, William Tokopedia, siapakah dia? Apakah dia punya toko? Nggak punya. Apakah dia pembeli? Dia juga nggak punya. Tapi dia mengendalikan toko-toko kecil. Dia mengendalikan toko beras, toko buku, toko yang berbagai ribuan. Saya ketemu dengan timnya, dengan salah satu foundernya Tokopedia, sahabatnya William. Ya cerita sama saya, sekarang bergabung itu bukan puluhan ribu lagi, ratusan ribu orang. Dan mereka semuanya siap untuk menjadi produsen. Dan konsumen pun ngantri banyak. Sehingga akibatnya terjadi satu simbiosa mutualistis, satu transaksi yang menguntungkan kedua belah pihak. Si konsumen nggak perlu susah-susah beli barang, si produsen juga nggak susah-susah cari pembeli. Dan yang hebatnya lagi, sebagai kontraktor, sebagai entrepreneur, dia pun bisa memberi makan para ojek-ojek yang akan mengantarkan barang-barang ini. Terciptalah lapangan pekerjaan pada hari ini bagi banyak orang. Jadi jangan pikir dalam keadaan seperti ini bisnis jadi pudar. Enggak, ada. Cuma caranya sudah berubah. Nah, kata yang kedua adalah sosial. Kata sosial itu bukan satu kata, sosial itu artinya sosial. Kita berbuat baik kepada orang banyak. Tapi kata sosial itu sebenarnya juga artinya itu menyeluruh. Jadi bisnis pada hari ini sebenarnya bisnis yang melibatkan sosial sebanyak-banyaknya orang. Makanya jangan kaget kalau perusahaan-perusahaan besar yang masif dengan modal, tiba-tiba banting setir. Bukan banting setir, tiba-tiba mencari peluang di antara bisnis-bisnis yang terjadi di social entrepreneur. Entrepreneurship itu zaman anak muda sekarang itu seperti ini. Makanya sebenarnya dalam keadaan susah yang seperti ini sekarang ini terjadi, anak muda tuh nggak ada masalah gitu. Yang masalah itu sebenarnya generasi saya, generasi X, baby boomer, yang usianya 50 ke atas, mereka tuh bingung. Karena mereka nggak ngerti mau ngapain gitu. Makanya Indofood, banting setir, dia ngambil sahamnya abnormal. Ambil sahamnya, apalagi, bakso bujangan. Kemudian ada banyak lagi, Nescafe masuk ke dalam bisnis-bisnis kopi. Perusahaan besar-besar masuk ke kopi-kopi yang bisnis anak-anak muda. Itu udah umum sekali pada hari ini. Jadi hari ini harusnya menjadi leader, yang menjadi pemimpin anak-anak muda gitu. Karena mereka di dalam cara berpikir dan cara melakukan bisnisnya sudah berubah, nggak sama lagi dengan zamannya saya gitu. Makanya saya kadang-kadang heran ya, kalau saya ngobrol, kenapa saya jadi lebih ngerti daripada anak-anak muda. Padahal kalian yang harus lebih ngerti dari saya. Saya ini cuma belajar dari banyak orang. Nah kemudian kalau kita mau belajar tentang entrepreneur sebenarnya, entrepreneur itu sebenarnya hanya praktek aja. Kita nggak perlu bingung nih mulainya dari mana. Karena si Peter Drucker bilang, entrepreneur itu bukan science, tapi praktek. Lakukan. Kalau nggak dilakukan ya nggak bisa. Kita nggak perlu bikin kok. Kita perlu menyambungkan aja antara A sama B gitu. A itu produsen, B konsumen. Nah, tinggal dijalankan itu aja. Kalau itu nggak bisa ya saya nggak ngerti lagi. Tapi zaman sekarang tuh zaman sosial media. Makanya lahirlah social entrepreneur. Nah, bisnis itu ada dua macam. Ini makanya kenapa pada hari ini kelas The Art of Selling saya punya yang gratis nanti kalau mau saya kasih alamatnya di Indonesia X, bisa ikut, nggak ada masalah. Karena bisnis itu sebenarnya cuma dua basicnya. Satu tuh jual, satu produk.
marketing network itu jualan, dan satu lagi produk. Jadi bikin produk yang bagus, dan ngerti cara jualnya. Udah ada bisnis, terjadilah bisnis. Jadi nggak perlu, oh bisnis harus sekolah dulu. Nggak harus sekolah. Anak saya tuh, yang cewek itu banting setir. Dia S2 untuk accounting, ya S2 accounting, dia arsitek juga, dia S2 untuk accounting, banting setir sekarang, dia bikin kue, dan dia buka toko online, jualan beras, jual masker, jual macam-macam lah, kue lah, apalah, semua dijualin, semua apa aja dijual, kacamata lah, semua dijualin. Terus waktu saya tanya, dia tanya sama saya, Pi, jualan apa yang paling benar? Saya bilang sama dia, jangan cari yang kamu suka. Ingat ya, kalau kita mancing, jangan bodoh ya. Jangan bilang gini, saya sukanya makan nasi ayam Mbak siapa? Pini. Ya, Bu Pini, iya betul. Mbak Pini. Maka saya mancing ikan, umpannya tuh pakai ayam Mbak Pini. Ya ikan nggak mau. Kalau saya mancing ikan, harus yang ikan suka umpannya. Jadi saya bilang sama anak saya, kalau kamu mau bisnis, jangan yang kamu suka. Barangnya apa? Cari yang orang lagi cari. Jadi produk yang pertama itu, cari orang yang lagi suka. Sukanya apa? Nah ini ada yang menarik sekali nih. Ini terjadi di satu kehidupan seorang pria yang baru kena PHK. Waktu dia baru kena PHK, dia pulang dari kantor terakhir, dia bawa uang pesangonnya dia pulang dalam keadaan putus asa. Dan kemudian dia juga nggak ngerti mau ngapain. Sementara dia jalan pulang, di dekat rumahnya itu ada rumah yang depannya ada kentang tuh banyak sekali. Kentangnya tuh menggunung di depan rumah. Dia sudah sering lewat jalan rumah itu, tapi jarang memperhatikan. Tapi kali itu karena dia lagi bingung, naik mobil pelan-pelan, dia lihat gitu, dia jadi tertarik. Dia berhenti ke rumah itu, dia turun, dia tanya, Pak, ada apa sih kok kentang begitu banyak di rumah Bapak? Dan bapaknya bilang gini, ya saya sebenarnya punya perkebunan kentang di puncak, dan hari ini truk yang biasa ngirim kentang itu datang lebih awal. Sehingga orang-orang yang biasa beli kentang sama saya belum datang, makanya kentangnya masih ada di situ. Oh, Bapak jadi jual kentang dong, Pak? Iya, saya jual kentang. Tiap pagi itu jam 10, pasti orang-orang tuh rame datang. Tuhan tadi pagi nih, pagi banget sudah datang. Jadi ya masih ada di sini. Pak, kalau gitu boleh nggak saya beli kentangnya? Ya silakan kalau mau beli. Dia beli 10 kilo aja. Sementara dia beli, dia juga bingung. Mau diapain kentang ini? Tapi waktu dia pulang, pas masuk menjelang ke jalanan masuk rumah dia berhenti di satu rumah yang dia kenal, dia ketemu sama pemiliknya, dia bilang, Bu, Ibu perlu kentang nggak hari ini? Loh kenapa? Kebetulan tadi saya lewat satu rumah, dia jual kentang murah banget dan masih bagus, seger, baru dari puncak. Kalau Ibu mau, saya beli 10 kilo. Ibu mau beli 2, boleh deh. Oh ya boleh, saya mau, kebetulan saya perlu. Dia beli 2 kilo, 2 kilo, 2 kilo. Pas sampai rumah, kentangnya habis sudah. Dia cerita sama bininya, kita bisa jual kentang loh. Bininya heran, caranya gimana? Dia cerita. Jadi hari itu pun dia kembali ke rumahnya si tukang kentang itu, dia pesen buat besoknya 20 kilo. Dan besoknya sama istrinya dia mulai keliling-keliling di dekat rumahnya. Besoknya lagi dia pesen 30 kilo. Dia keliling-keliling lagi. Hebatnya sudah habis lagi. Hari ini, dalam keadaan COVID-19 yang tambah susah ini, dia bisa punya bisnis kentang, sayur, macam-macam. Karena dia tahu produsen mana yang akan dijalankan. Dan jadi satu bisnis baru. Teman istri saya, itu kanker payudara. Waktu kanker payudara, terpaksa ya, dia harus makan makanan sehat. Setelah dia survive, jadi penyintas kanker, survive, sembuh dari kanker payudara walaupun sudah dioperasi, satu payudaranya diambil, dia masih bisa hidup, dan dia harus hidup sehat. Maka dia makan makanan yang sangat-sangat dijaga. Dia makan sayur organik, dia makan daging pun pilihan, dia nggak mau sembarangan. Nah, karena dia terpaksa seperti itu, maka dia bikin satu WhatsApp group. Di WhatsApp group itu isinya orang-orang yang penderita-penderita kanker. WhatsApp group ini dibuat 3 tahun yang lalu, 2 atau 3 tahun yang lalu. Dan dia di situ mulai tanya, saya butuh sayur ini, siapa yang punya ya?
Dan akhirnya lama-lama sayur dia punya, lama-lama daging dia punya, lama-lama semua barang-barang sehat dia punya. Dia mulai bikin resep, gantian satu sama lain bikin resep. Istri saya orang sehat. Temennya pun dia orang sehat. Temennya itu apalagi ahli yoga yang jagoan banget, yang sehat sekali. Dan kemudian temennya itu bilang gini, ayo Christine, kamu ikut yuk sini yuk. Ini grupnya bagus, makanannya sehat semua. Kita jaga makanan kita supaya kita tetap sehat. Jadi orang-orang sehat akhirnya ikut grup itu. Saudara tahu nggak pada hari ini ketika COVID-19, itu si pemilik grup WA itu, WhatsApp grup itu, namanya Cici, itu Ibu Cici itu hari ini jadi pengusaha yang hebat sekali. Sampai istri saya pesen siomay, pesen kue, pesen sayur, pesen buah sama mereka. Jadi ini satu bisnis tiba-tiba lahir. Dan memang bisnis ini aneh gitu. Kebetulan Cici itu kena kondisi kanker. Tapi caranya itu persis seperti apa yang memang seperti harus terjadi pada hari ini. Dia lakukan online, dia pakai sosial media, dia bangun network, dia punya jaringan, dan dia punya produk innovation, dia punya produk yang bagus. Jadilah bisnis. Kalau Cici bisa, kalian juga harusnya bisa. Saya juga harusnya bisa. Nah ini kalau bilang produk, ini ada 5 hal yang penting. Dicatat ya, ini terakhir nih. Jadi produk itu ternyata harus punya karakter. Apa artinya punya karakter? Kalau kita mau bikin bakso ya harus kayak bakso gitu, bener-bener, jangan panjang-panjang. Kalau panjang namanya bakmi. Kalau kita bikin martabak ya harus kayak martabak. Karakter itu sesuatu yang bisa dimengerti orang dan bisa diterima seperti apa yang kita katakan. Kalau kita ngomong bakso, kebayang kita bakso yang bundar. Gitu. Nah, apa yang membedakan bakso yang satu dengan yang lain? Konsep yang membedakan. Makanya hari ini ada bakso isi keju, bakso urat, bakso bakar, bakso yang beranak bakso lagi. Tahu kan, bakso dimakan, dalamnya ada bakso lagi. Macam-macam. Itu konsep. Tapi ada konten. Kasih tau kontennya. Oh, ini daging organik, itu konten. Atau kalau kita bikin salad, sayur organik, itu konten. Kalau kita bikin pizza, misalkan mozzarella-nya, atau tepungnya, kita bilang secara khusus. Itu kontennya. Kalau kita properti, kita bikin rumah, material yang kita gunakan. Konten itu sesuatu yang ditambahkan di dalamnya. Sehingga nilai produk itu akan jadi lebih baik. Convenient, hasil kenikmatan, ada kenyamanan. Kalau bikin makanannya harus enak, kalau bikin rumah harus nyaman di tempat, kalau bikin mobil harus enak di steri. Tapi yang kelima yang paling penting pada hari ini, sekali lagi balik ke trust. Karena orang mulai kehilangan trust. Jadi yang paling penting adalah komitmen. Apa itu komitmen? Kalau nggak enak, saya ganti. Nah hari ini, secara serius, para pebisnis online itu banyak yang gagal. Banyak yang gagal. Kenapa? Karena banyak yang nipu. Saya udah ketipu, saya mau beli sepatu Adidas Yeezy ya, Yeezy. Harganya katanya 20 juta. Saya ditawarin harganya 2,5 juta. Wah, murah banget, saya mau nih. Pas duitnya saya kirim, nggak nongol-nongol lagi tuh. Duitnya hilang, yang jualnya juga hilang. Dan waktu saya cek, rupanya akunnya juga ada hilang. Nah, orang-orang yang gini, cepat atau lambat, pasti akan terblacklist dan akan hilang. Tapi orang-orang yang benar, mereka akan bertumbuh menjadi satu bisnis yang baru. Jadi saya percaya orang benar yang takut akan Tuhan pasti akan diberkati Tuhan. Karena kita bekerja sesuai dengan kebenaran Tuhan. Nah terakhir, sebelum saya serahkan untuk ditanya jawab, ada yang tanya sama saya, Pak, kalau mau bikin produk, bisnis apa sih sebenarnya yang cocok pada hari ini, yang kelihatannya menjadi kebutuhan bagi banyak orang. Nah, saya bukan orang pintar, saudara. Tapi saya pelajar dari Alkitab. Jadi kalau Alkitab ngajarin sesuatu, mendingan kita belajar ngerti. Kalau Alkitab ngomong tentang akhir zaman, ya kita juga belajar percaya akan apa yang Tuhan katakan. Nah, ada firman Tuhan bagus sekali. Itu di Matius 24, ayat yang ke-38. Kalau punya Alkitab, lihat, catat ayatnya.
Matius 24 ayat ke-38. Di situ bilangnya apa? Dikatakan di sini, sebab, ini nasihat supaya berjaga-jaga ya. Dikatakan sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Jadi pada zaman sekarang ini. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum. Ingat, bisnisnya tuh makan dan minum. Kemudian yang kedua, kawin dan mengawinkan. Sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Jadi makan, minum, dan kawin-kawin. Tapi di dalam Lukas 26, ya, Lukas 26 ayat yang ke-30, saya tunggu, Lukas 17, maaf, Lukas 17, ayat 26, dikatakan juga, ayat 27, dikatakan mereka, dikatakan, catat itu ayatnya, mereka makan dan minum, ayat 27. Kemudian mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk dalam bahtera. Lalu datanglah air bah membinasakan mereka semuanya itu. Ayat 28. Demikian juga seperti terjadi di zaman Lot. Mereka makan, minum. Mereka membeli dan menjual. Nah, membeli dan menjual itu entrepreneur, trader, pedagang. Mereka menanam dan membangun. Kok ada menanam? Nah, ini organik. Dicari orang sekarang. Tanam. Membangun. Kok ada membangun? Itu rumah. Membangun rumah. Sampai kiamat, orang tetap butuh rumah. Jadi kalau pada hari ini properti lagi susah, orang bilang susah, saya bilang enggak susah. Karena ini kebutuhan. Orang perlu rumah. Bisa, mungkin karena nanti makin lama makin mahal, apartemen akan jadi jawaban. Tetap rumah namanya. Rumah murah sekarang jadi jawaban. Tapi lama-lama orang takut kalau rumah murah, keamanan tidak terjamin, maka apartemen akan menjadi jawaban. Jadi ingat baik-baik ya, catat baik-baik. Kalau tanya bisnis apa yang perlu dilakukan Pak Andreas? Bukan kata saya, ini kata Tuhan Yesus. Makan, minum, kawin. Kawin itu apa? Makanya sebelum COVID-19 kan namanya I.O. lah, namanya bridal, apa namanya, baju pengantin lah, facial lah, rambut lah, fotografi untuk orang kawin lah, semua laku. Karena itu terjadi. Zaman itu lewat, nanti yang kedua apa? Makan, minum, beli dan jual. Nah, hari ini terjadi beli jual. Jangan bilang ini, Pak Andreas, saya nggak bisa apa-apa. Kalau nggak bisa apa-apa, kamu bukan malas namanya. Tapi memang nggak mau bergerak. Kamu tidak mau untuk belajar yang baru. Kamu tetap mau the old way. And be careful. Because the old way is fade away. Already fade away. Hilang percayaan saya. Gereja aja kalau nggak bertahan, kalau nggak mau berubah, hilang. Satu kali ada sahabat saya, Pak Jimmy Untoro. Saya tuh diceritain teman saya dan saya cerita sama Pak Jimmy Untoro. Pak, katanya si Anu, ini cucu dari konglomerat hebat di Indonesia yang sangat terkenal. Katanya sudah keluar dari gereja dan nggak mau beri gereja lagi. Terus Pak Jimmy Untoro, saya tanya, kenapa gitu Pak? Terus dia diam dan dia bilang gini, sebenarnya itu dari gereja saya. Oh, saya kaget loh. Itu orang rendah hati banget. Saya bilang sama Pak Jimmy, sorry, saya nggak tahu kalau Pak Jimmy ini jemaatnya Pak Jimmy. Oh, tidak, Andreas, nggak apa-apa. Justru saya belajar. Kenapa mereka keluar, saya belajar. Mereka keluar bukan karena memusuhi saya, enggak. Tapi mereka keluar karena mereka mencari sesuatu yang lebih cocok untuk kehidupan mereka. Karena mereka punya selera. Mereka punya keinginan. Mereka punya mimpi. Mereka punya dambaan. Mereka punya cita-cita. Kalau kami gereja tidak bisa memenuhinya, mereka pasti akan mencarinya tempat yang lain. Waduh, saya belum pernah dengar orang yang begitu mulia hatinya, berani mengatakan seperti itu. Dalam dunia bisnis juga sama. Kalau Anda tanya orang-orang yang hebat, maka dia akan mengatakan, kami harus berubah. Anda tanya sama Indofood, Anda tanya sama Indofood ya, grupnya apa, Salim Group. Itu saya salut. Dia belajar untuk berubah. Belajar untuk berubah. Nanti kapan-kapan kalau kita mau mendetail dalam bisnis-bisnis, saya akan mau lagi ceritain satu demi satu bisnis di Indonesia yang sedang berubah.
Menarik sekali. Bluebird, Anda lihat Bluebird, berubah hebat sekali. Siapa yang nanganin? Anaknya lagi. Sudah bukan mamanya lagi, bukan siapanya, anaknya. Begitu cepat dia berubah. Lipo pernah punya nama buruk dengan Mekarta. Tiba-tiba berubah. Siapa yang handle? Anak-anaknya. Anak-anak muda, usia 30-an. Yang cara kerjanya saya sampai belajar, mati-matian, wah ini hebat sekali. Hebat banget. Yang tadi rongsokan, Pak Ciputra bilang, rongsokan jadi barang yang mulia. Di tangan anak-anak muda. Bisnis Bluebird yang tadinya hampir kolaps, tiba-tiba berubah. Hari ini ketika zaman COVID-19, saya kagum dengan Bluebird. Dia masih bisa merubah dengan cepat sekali. Bluebird terima antrean barang, bukan orang. Antrean barang pun dia terima. Wow, hebat banget. Dalam keadaan seperti ini, tiba-tiba Mekarta yang dulu punya nama nggak bagus, tiba-tiba mereka berani buka tes COVID drive-thru. Di mobil aja nggak usah turun, tes COVID. Bayar, dites, keluar lagi, udah tahu kita positif atau negatif. Hanya di mobil, nggak perlu turun, nggak perlu sentuhan sama orang. Di Mekarta. Sampai saya bilang, wow, kok bisa mikir begitu? Saya nggak kepikir. Tapi that is the new way. The new way is coming. The new chapter is coming. Lembaran baru sudah tiba. Kalau kita nggak siap, kita pasti akan tercabut dari akarnya. Dan kita akan kehilangan. Dan sama seperti Nokia, sama seperti Ilop, kita akan mengatakan, we didn't do anything wrong, but why then we lost, we gone away. Why? Jawabannya hanya kalian yang tahu. Karena kalian tidak pernah berubah. Seperti yang Tuhan Yesus katakan. Tanda-tanda hari kamu tahu, tapi tanda-tanda zaman kamu nggak mau tahu. Yang pertama, ya, itu tanggalkan semua ambisi. Ya. Tanggalkan semua ambisi pada hari ini. Dan yang kedua, kosongkan dirimu seperti Tuhan Yesus. Ayatnya di Filipi 2. Nanti baca sendiri. Judulnya itu nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Catat tuh ayat di Filipi 2. Yang ketiga, ya, percaya dan terima firman Tuhan dengan sepenuh hati. Jangan bergantung dengan otak kita lagi deh, jangan. Jangan dengan pengalaman. Ikuti pimpinan Tuhan. Nanti saya akan kirim gambarnya ini. Jadi ini pas di meja kerja saya. Ini depan meja kerja saya ini ada banyak firman Tuhan yang saya tulis. Tiap hari saya pasang di situ. Itu rema-rema yang saya pasang. Saya bergerak berdasarkan itu, bukan berdasarkan yang lain. Saya udah mengalami banyak, tapi saya nggak percaya dengan pengalaman saya sekarang. Karena ternyata banyak pengalaman saya menipu saya untuk melakukan yang terbaik. Mungkin pengalaman saya baik, tapi itu bukan yang terbaik. Yang terbaik itu pimpinan Tuhan. Yang ketiga, belajar untuk dewasa secara roh. Belajar mempercayai pimpinan Roh Kudus. Saya belum pernah sama istri saya segila seperti sekarang. Bener-bener kita tuh kalau nggak disuruh, kita nggak jalan. Sampai ada satu tulisan di sini yang saya tulis di depan mata saya itu, saya bilang ini, terima kasih Tuhan Yesus untuk pintu terakhir yang sudah kamu tutup. Sekarang saya tahu kemana saya harus melangkah. Itu 6 April yang lalu. Saya punya banyak pilihan, saya harus ngapain. Saya minta pintu satu tertutup, benar-benar tertutup. Dan saya udah nggak melangkah lagi. Jadi, apapun yang terjadi, saya yakin itu pimpinan Tuhan. Amin. Yang kelima, guard your inner man. Kita tuh punya manusia rohani kita. Lindungi, jaga. Jangan gampang-gampang dengar berita-berita WhatsApp, orang ngomong yang murahan. Saya udah nggak mau, males saya udah. Saya jarang lagi membuka telinga untuk dengar, oh lu denger nggak si Anu gini, si Anu? Aduh, saya buang semua. Percuma, saudara. Hari ini waktu yang serius. Ini waktu yang apa ya? Jangan main-main. Kemarin saya ngobrol sama Pastor Philip, dan dia bilang satu bagus sekali. Dia nasihati saya. Dia bilang, Pak Andreas, sekarang waktunya untuk melangkah mengikuti pimpinan Tuhan secara mutlak. Jangan main-main lagi. Waduh, kata-kata itu dalam sekali sampai saya sama istri saya bilang, yakin, yes, amin. Saya mau berada seperti itu. Kalau kita masih main-main terus, nggak percaya dengan pimpinan Tuhan, mau sama siapa lagi kita percaya? Mau sama siapa lagi? Di sini ada Kobe, tapi Kobe pun nggak bisa apa-apa, saudara. Nggak bisa tolong kalian. Hanya Tuhan Yesus yang bisa tolong kita. So, guard your inner man. Jaga inner man kita, manusia rohani kita.
jaga. Jangan sampai dinodai oleh kata-kata negatif yang banyak orang. Untuk itu keenam, jaga frekuensi rohani dan yang ada. Biasakan kita bersekutu dengan orang-orang yang level rohaninya, yang frekuensinya sama. Jangan kita buka telinga sama yang dengerin yang eceh-eceh, yang nggak ada gunanya. Buang semua, udah saya nggak mau dengerin. Saya nggak mau. Makanya saudara, dengan online service di TV, banyak teman-teman saya bilang, sekarang gue tahu, ternyata apa yang diomongin pendeta gue tuh nggak selamanya tuh bener. Gue baru lihat kebenaran-kebenaran dinyatakan. Makanya dengan online service ini, gereja-gereja terbuka semuanya. Jemaat seperti dibukakan, disingkapkan. Ini satu keberanian yang luar biasa. Tuhan sedang mulai menseleksi gerejanya. Saya bersyukur kita sama-sama ada di GMS yang tajam mengikuti pimpinan Tuhan. Terus selanjutnya, dikatakan, we must agree to be changed. Kita setuju untuk dirubah. Come on. Old way is already gone. Sudah lewat. New way is coming. Berubah. Kedelapan, minta roh pengertian. The spirit of understanding. Supaya kita ngerti. 9, jangan hanya berpikir untuk pribadi. Pikirkan bangsa. Nation. Not individual. Not others. Now we only know. Nation. Kalau kamu diberkati Tuhan bukan untuk kamu, tapi untuk Semarang, untuk Indonesia. 10, kau punya accountability, tanggung jawab. 11, kita harus ngerti namanya anugerah itu apa. Kita hidup dalam anugerah. Anugerah itu bukan usaha kita. Anugerah itu bukan hasil doa kita. Anugerah itu bukan karena pemberian, penumpangan tangan, bukan. Anugerah itu adalah pemberian Tuhan langsung dari surga kepada kita. 12, jangan lagi kompetisi. Jangan lagi punya competition spirit. Jangan. Kita saling bantu. Berkati musuhmu. Berdoalah untuk orang yang menganiaya kamu. Karena kepadamu diberikan bagian yang terbaik dari Tuhan Yesus Kristus. 13, minta pada Tuhan untuk menyembuhkan masa lalu kita. Luka-luka di hati kita minta Tuhan sembuhkan. Supaya kita siap menghadapi zaman baru, era baru, lembaran hidup yang baru. Amin. Pak Andreas, terima kasih buat sharingnya. Nah, kita masuk dalam sesi tanya-jawab ya, Pak Andreas ya. Karena banyak juga pertanyaan dari teman-teman. Nah, teman-teman silakan boleh langsung aja siapa yang mau bertanya. Semua sekarang bisnis itu mengarah ke online. Terus bagaimana cara mengawalinya untuk bisnis yang online supaya tepat sasaran dan step-nya itu gimana aja, Pak? Gitu. Terima kasih, Pak. Oke, saya jawab ya. Ya, Pak Andreas. Ini pertanyaan yang pertama dimiliki oleh semua orang termasuk saya. Ya. Saya juga pertama bingung. Gimana mulainya ya? Saya juga nggak ngerti gitu. Online itu kan bidang yang baru sama sekali. Nah, saya mulai ngelirik gitu. Saya lihat anak saya belajar banyak dari generasi muda lah. Maksudnya tanyanya sama anak saya gitu. Nah, saya tanya sama anak saya perhatikan gitu. Anak saya ini, waktu dia punya bisnis kopi, Instagram dia tuh rendah banget. Jumlah Instagramnya tuh hanya paling nggak sampai 1.000 tuh followernya. Terus saya tanya gimana caranya. Rupanya dia nempel sama yang followernya banyak. Nah, yang followernya banyak itu, dia minta tolong supaya dia ngomong tentang produk dia. Masukin gambar kopi dia, masukin ini. Nah, kemudian saya itu bapaknya punya follower saya itu 15.400 lagi, kira nggak banyak-banyak banget. Kobe berapa ya? Kobe berapa Kobe? Baru 19.000 something, Pak Andreas. Waduh, 6. Saya itu. Hormat kok. Kobe, hormat Kobe. Nah, kalian ini yang tadi tanya, minta tolong Kobe. Jadi, anak saya itu sekarang, dia minta tolong saya, Pi, tolong masukin dong di Instagram Papi. Makanya kalau Anda buka Instagram saya, ada jual sambal, jual masker, jual hand sanitizer, gitu ya. Ya itu mulainya di situ. Sekarang, anak saya udah punya kelompoknya sendiri, CG, teman-teman CG-nya nih, Kobe, teman-teman CG-nya, nitipnya sama dia.
Sampai dia jualan bisa 9 produk, sampai saya kemarin bilang, ini ada ayam enak banget, ayam siapa yang bikin? Aduh, aku juga nggak tahu nih. Ini CG-nya orang lain, CG-nya dari kelompok yang lain, bukan kelompokku, aku nggak tahu. Tapi coachku minta tolong supaya dimasukin, ya udah aku masukin aja. Aku juga nggak kenal, tapi ya nggak apa-apa dah. Nah, anak saya ini orangnya hebat sekali. Dia bilang gini, aku jualan sih, Pi, tapi kadang-kadang aku juga mau bantu anggota CG-ku, kasihan. Jadi hari ini dia makan ayam, beli dari CG yang satu, anggota CG yang lain. Mereka saling menghidupi. Inilah komunitas. Inilah bisnis yang benar di dalam Tuhan. Ini yang harus dimulai. Jadi kalau kita mau mulai online, jangan mulai dari luar. Siapa tuh yang tanya, siapa namanya? Nita. Nita, jangan mulai dari luar. Mulai dari kita sendiri. Nah ini loh, gembalamu punya 19.000 tuh. Kan banyak gitu. Bertanggung jawab. Ya. Kalau kita jual barang, jangan jual barang yang kampungan. Barang yang betul-betul bagus. Saya pesan sama anak saya, kalau jual barang jangan bikin malu papi. Kalau kamu jual cabai, bikin cabai yang enak, sambal yang enak. Jangan sambal eceh-eceh yang nggak enak, papi malu. Tapi kalau jual sambal yang enak, papi bangga. Papi akan bilang kemana-mana, sambal paling enak sedunia, anaknya papi yang bikin. Wah, itu bangga sekali. Kacamata paling bagus seluruh dunia, kacamata anak papi, itu bangga sekali papi. Tapi kalau orang bilang, wah jangan beli sambalnya Pak Andreas, sakit perut, waduh papi malu, jangan. Nah, jadi kalian pun nggak usah sungkan. Ini gereja. Pendeta Jimmy Untoro satu kali itu ngomong gini sama saya. Saya kagum dengan pemikirannya. Dia bilang gini, satu kali Pak Andreas. Itu dia ngomong sebelum zaman Covid. Satu kali nanti Pak Andreas. Komunitas gereja itu bukan hanya jadi komunitas rohani, tapi juga menjadi komunitas yang saling menolong dan saling menghidupi jemaatnya. Saya nggak kepikir benar-benar dulu modelnya kayak gimana. Hari ini saya baru tahu. Hari ini saya baru tahu. Saudara, teman-teman saya banyak lah. Salah satunya itu yang mulai dengan komunitas itu, saya sebutkan namanya karena saya bangga banget dengan dia, namanya Sidney Mohede. Dia bisa punya bisnis yang berkembang dengan teman-temannya di antara komunitas gerejanya dulu. Ada berkembang sampai kemana-mana. Itu sudah umum terjadi. Jadi kalian harus mulai. Jangan tunggu lagi. Kalau kalian sendiri nggak bisa. Tapi bersama-sama kalian pasti bisa. Kalau janjian misalkan berapa 30 orang, kumpulin Instagramnya. Kalian punya misalkan tadi yang tanya cewek siapa tuh namanya saya nggak tahu, mungkin followernya cuma 1.000. Andi Wijaya punya 1.000. 1.000 kalau 30.000 lebih banyak dari Kobe. Kobe cuma 19.000. 30 orang, 1.000, 30.000. Semua kompakan. Hari ini muat produknya si Andi. Besok muat produknya si ini. Besok muat produknya si ini gantian. Kasih ke saya muat di Instagram saya. Sebentar saja seluruh Indonesia akan tahu. Tapi pastikan produknya bagus. 5C tadi ikuti yang benar, bikin produk yang bagus. Jangan yang ecek-ecek, jangan yang murahan. Pasti kalian diberkati Tuhan. Ini zaman kalian harus jadi berkat. Beri mereka makan, kata Tuhan. Jangan lari, beri mereka makan. Amin. Amin, Pak Andreas. Pak Andreas, terima kasih Pak Andreas untuk tadi jawabannya. Jadi memang membangun media sosial memang butuh waktu juga, butuh kepercayaan juga, tadi produknya harus bagus. Ya, pas, betul. Ya, dan kemudian juga sebetulnya ada cara-cara juga tips and trick untuk tadi media sosialnya juga bertambah followers, lalu harus di-maintenance memang. Lalu tadi yang seperti Pak Andreas Nawawi ingatkan untuk pakai jaringan yang sudah ada, maksudnya ya teman-teman yang kita punya sejauh kita produknya bisa dipercaya ya. Nanti juga ke depan saya itu ada waktu untuk ngobrol sama namanya Reza Nangin, dia dari Cameo Project. Subscriber YouTube-nya 1 juta. Nanti besok saya mau ngobrol dan saya berharap juga nanti dari obrolan itu juga bisa memberkati teman-teman mengenai media sosial ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Ada yang mau bertanya lagi, teman-teman? Ada pertanyaan berikut? Kobe, saya mau tanya. Boleh, Steve, boleh. Ya, silakan langsung aja. Oke. Untuk online, ini kan harga juga bersaing ya. Misalnya jualan masker, si A harga segini, si B harga segini, si C harga segini. Nah, untuk peperangan harga tersebut, oke lah, kita bekerja sama dengan followernya banyak. Kita kan Kobe followernya banyak. Oh, si ini lebih murah ini. Pasti kan seperti kayak perang harga seperti itu. Itu apa yang kita harus lakukan ya Kobe? Sedangkan kita ngambil barang di suppliernya kita pun juga dapatnya
mahal gitu loh. Nah, seperti itu sih. Oke. Peperangan online untuk harga. Peperangan Itu harga aja. ya, Steve ya. Peperangan Iya. harga online Iya. ya. Oke, thank you Iya. pertanyaannya. Pak Andreas. Iya. Nah, oke. Peperangan Siapa harga namanya? Pak Andreas. Namanya Ya. Steven ya. Steven ya. Ini Steven. Yang pertama tuh gini, dulu istri saya tuh asalnya Bandung. Waktu nikah pindah ke Jakarta. Perjanjian nikah, sebelum nikah itu perjanjiannya sampai Jakarta, rumah harus pakai AC. Karena dia di Bandung kan dingin. Di Jakarta panas. Di rumah harus pakai AC dan mobil harus pakai AC. Dia tuh nikah bener-bener, rumah saya kecil banget, tapi pakai AC. Satu kamarnya, kamar saya aja yang pakai AC, kamar lain nggak pakai AC. Mobil, karena saya nggak punya uang banyak, belinya Toyota Kijang pickup. Zaman waktu itu nih ingat nggak Toyota Kijang kotak sabun? Masih ingat nggak yang modelnya kotak-kotak semua zaman Toyota Kijang pertama tahun 80-an? Itu zaman kotak sabun bener-bener kotak-kotak semua, nggak kayak sekarang Innova bagus, dulu modelnya kotak sabun semuanya. Nah, Toyota Kijang kotak sabun yang pertama itu yang pakai AC mungkin mobil saya. Mobil paling murah yang biasa buat angkut barang di pasar, angkut sayur, saya pasangin AC demi istri saya. Nah, kemudian setelah kami kerja, punya uang, istri saya bilang gini, ganti dong kotak sabunnya sama mobil yang lebih bagus. Kita ganti gitu dengan mobil selanjutnya yang kita punya itu adalah mobil Daihatsu apa gitu, saya lupa lah. Terus ganti Peugeot, lama-lama ganti sampai Mercedes, ganti Accord, ganti gitu-gitulah. Nah, Steven, orang kalau mau beli barang, pertama kali itu biasanya beli karena dia perlu. Jadi pembeli perlu. Pembeli perlu, biasanya dia cari yang paling murah yang mana? Dia cari yang paling murah. Karena dia butuh paling murah. Setelah dia perlu, yang beli yang paling murah, yang kedua, pembeli yang perlunya bukan hanya perlu, dia mau yang lebih baik. Namanya pembeli yang berkualitas. Yang ketiga, setelah pembeli berkualitas, harga lebih mahal, dia juga terima. Yang ketiga, dia mau beli bukan hanya yang berkualitas, tapi kalau bisa yang bergengsi. Contoh masker aja. Tahu nggak masker paling murah harganya berapa? Masker paling murah itu 5.000 perak yang model kain. Tapi kalau model kertas, yang 1.000 perak juga ada. Nah, paling masker yang 40.000 ada nggak? Ada. Saya baru beli masker harganya 40.000. Tapi saya beli, kenapa? Ini kebetulan contohnya nggak ada nih. Malah saya lagi pesen masker harganya 70.000. Itu buat naik sepeda. Kenapa saya beli 70.000? Karena kalau saya pakai masker yang 10.000, nggak bisa napas saya. Naik sepeda kan terengah-engah. Ini sampai kempot, capek sayanya. Akhirnya saya buka, takut juga masuk COVID. Pasang lagi, setengah mati. Saya nyari di buku, ada nggak masker yang bagus? Ada, 70.000 harganya. Nanti pakai lubang pengatur angin segala macam. Saya beli, saya lagi pesen. Pesennya dari luar negeri. 70.000 harganya. Saya kaget. Louis Vuitton bikin masker, harganya 30 juta. Ada yang beli? Ada. Teman saya baru beli 3 juta. Beli juga. Jadi pembeli itu banyak macam-macam. Pertama kali, orang pikir karena harga. Benar. Tapi kalau semua orang jual yang murah, jangan beli yang jual yang murah. Jual yang berkualitas. Sekarang anak saya mau jual masker, jangan cari yang murah. Anak saya kasih tahu, cepat rubah. Cari yang lebih berharga, yang bagus. Karena orang setelah puas dengan ketika mulai, orang semua dibeli. Terus mereka cari yang murah. Lama-lama murah semuanya. Tapi nggak semua orang mau pakai yang murah. Dia mulai cari yang bagus. Jual yang bagus. Sekarang pedagang-pedagang sudah masuk, coba tadi search di Google. Louis Vuitton udah masuk. Teman saya beli yang, bahkan KW-nya sudah ada, Kobe. Louis Vuitton tuh KW-nya udah ada. Di Indonesia. Modelnya sama persis. Ada logonya Louis Vuitton. Harganya 350.000. Kalau mau bisa beli sama saya. KW-nya. Itu KW-nya ada yang 3 juta. Ada KW-nya. Tapi yang asli dari Louis Vuitton 30 juta. Ada yang beli? Ada. Saya lagi mikir-mikir, ditawarin dia 350.000, saya nggak mau. Tapi saya pikir mungkin mobil satu juga keren. Modelnya kayak robot gitu, bagus lah, ada lubang anginnya, macam-macam keren. Nah, ini gini-gini, Steven, ini merupakan peluang-peluang bisnis. Jadi, Pak Mohtaryadi, ini terakhir ya, saya cerita ya Pak Mohtaryadi, dia selalu bilang gini, ada 3 macam pedagang.
Pedagang yang pertama itu namanya inovator. Dia menemukan orang yang pertama kali mencetuskan bisnis masker, pertama kali mencetuskan bisnis hand sanitizer. Ini yang pertama, namanya inovator. Inovator itu biasanya untungnya banyak. Yang kedua, itu namanya imitator. Setelah ini jalan, dia buka yang kedua. Nah, kita tahu Sritex, pabrik batik di Solo, dia langsung bikin masker. Maskernya bagus. Langsung banting setir bikin masker. Di Bali ada teman saya pabrik tas, langsung buka masker di Bali. Laku, bagus bikinannya. Ini yang pertama namanya inovator. Inovator yang pertama bikin udah melejit lah, udah duluan. Kita jarang bisa jadi ini. Tapi kita bisa jadi imitator. Imitator tuh bisa bikin yang sama, bisa bikin yang lebih bagus, bisa jual yang sama, bisa jual lebih bagus, bisa jual lebih murah. Tapi yang ketiga, kata Pak Motar tadi, namanya transistor. Cuma menyuarakan apa yang udah ada. Ini udah jual gini, ikut-ikutan jual, ikut-ikutan, semua ikut-ikutan, tidak ada modifikasi, tidak ada added value-nya, tidak ditambahkan nilai. Di copy, tapi mentah-mentah dijual seperti itu. Orang yang jual 10.000, dia juga ikutan jual 10.000. Nggak untung ya nggak apa-apa. Ya ini bukannya apa-apa, yang namanya bodoh gitu. Ngapain mesti kerja begitu? Saya kasih tahu ke anak saya, kalau kita mau bisnis, pertama kali namanya bisnis, ya untung mesti itu. Kalau nggak untung, ngapain dikerjain? Kecuali untuk buka pintu, supaya kita punya sosial media. Di dunia supermarket tuh punya namanya loss leader. Loss tuh rugi, leader tuh memimpin. Jadi barang yang kita jual secara rugi, ada, itu di supermarket punya namanya loss leader. Nah, loss leader tuh barang yang kita sengaja jual, misalnya kayak durian montong, 1 kilo 5.000 perak. Paling ada cuma 20 kilo, tapi semua orang beli mau durian montong, habis. Setelah habis dia pulang, enggak, dia beli barang-barang yang lainnya. Itu namanya loss leader. Dia sengaja rugi di satu produk, supaya orang beli produk yang lain. Nah, kalau kamu mau coba seperti itu juga bisa. Misalkan kamu jual produk yang banting aja harganya, misalkan dari 5.000, jual 2.500. Orang pasti masuk semua ke toko kamu. Ketika masuk, dia akan lihat yang lain-lainnya, sehingga bisa beli produk yang lain. Nah, kira-kira itulah, bisnis itu seperti itu. Untuk memancing, ya. Kenapa untuk memancing bisa di harga murah dulu ya. Betul, pemancing. Iya. Ya, terima kasih Pak Andreas. Ya, udah. Pak Andreas, makasih tadi buat Steve ya, bisa tadi memancing dengan harga, atau tadi mungkin inovasi atau jual produk yang lain tadi yang berkualitas, kegunaannya sama, misalnya tadi contoh masker ya. Oke, yang berikutnya dari ini saya baca ya Pak Andreas, dari Pak Victor. Bagaimana menurut Bapak perkembangan bisnis jasa yang di masa akan datang? Karena ketakutan kami adalah ke depan artificial intelligence akan menggantikan peran manusia, Pak Andreas. Ya, oke. Jadi gini, ini siapa? Victor ya? Victorio, ya. Victor gini, saya cerita dulu dikit. Di Jepang itu ada satu julukan untuk orang-orang yang usianya di atas 60-70 tahun. Namanya, dia juluki dalam bahasa Jepang, kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris namanya superhuman. Superhuman, artinya orang yang hebat sekali. Siapakah mereka? Mereka itulah ahli-ahli mesin, ahli-ahli masak, ahli-ahli yang jagoan di bidang masing-masing. Yang menurut mereka sendiri tidak bisa digantikan oleh apapun juga. Robot sekalipun nggak bisa menggantikannya. Jadi kita harus ingat, di dalam dunia ini sekalipun ada namanya artificial intelligence, tapi tetap nggak semua bisa diganti oleh robot, oleh teknologi, nggak bisa. Yang namanya Gojek tetap harus ada motor yang bisa jalanin. Kalaupun nanti misalkan Gojek itu bisa jalan sendiri motornya tanpa orang, atau bus tanpa orang, tetap ada orang yang ada satu sistem yang harus dikendalikan oleh orang. Yang namanya manusia tetap akan dibutuhkan. Kenapa seperti itu? Apalagi jasa. Karena manusia pada dasarnya itu tetap manusia, ingin dilayani oleh manusia. Jadi kalau kita tahu secara jelas, di Amerika, di Jepang, di negara-negara yang sudah maju, ternyata orang-orang kaya tidak suka dilayani oleh robot. Mereka tetap ingin dilayani oleh manusia. Jadi sebagai human, mereka membutuhkan sesama human untuk melayani. Jadi kalau namanya bisnis jasa, kita harus jeli, kita harus advance, kita harus lihat kebutuhannya itu apa. Jadi misalkan
merawat orang tua, orang sakit. Nggak mungkin diganti robot. Nggak mungkin. Misalkan kita mau stewardess pesawat terbang, diganti pakai robot. Mungkin kelas ekonomi bisa. Bisnis kelas mau? Nggak mau. Orang yang bayar mahal, saya mau dilayani oleh manusia. Jadi pada akhirnya tetap ada. Cuma kita harus ngerti bagaimana saya tetap memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Memang dalam bisnis disruption ini harus jeli. Saya bukan superhuman yang tahu semuanya. Tapi saya ingin mengajarkan kepada kalian, jangan pernah jadi dokter umum. Jadilah dokter spesialis. Jangan semua bisa, jangan. Jadilah ahli di satu bidang. Kalau kalian hanya, oh semua saya bisa, masak bisa, jualan bisa, apa bisa, kalian nggak akan kepake di masa depan. Tapi kalau kalian sebagai ahli aja, satu, saya ahlinya hanya bisa jualan, pasti orang cari. Saya ahlinya hanya bisa gambar, pasti orang cari. Tapi kalau saya ahli gambar bisa, bikin patung bisa, masak bisa, nyetir juga bisa, semua bisa. Artinya kamu nggak pernah jago, cuma rata-rata doang. Rata-rata sudah ketinggalan zaman. That is the old way, cara lama. Dulu orang belajar, semua ngerti supaya kita laku. Enggak, sekarang udah nggak laku yang gitu. Yang laku sekarang udah ahli. Yang dicari adalah ahli, spesialis. Orang yang mengkhususkan diri menjadi ahli satu bidang. Apapun bidangnya, main musik, masak, kalian lihat di TV anak-anak muda, jadi chef masih muda, masak, laku, duitnya banyak. Di Instagram banyak orang yang hidup dari Instagram dapat uang sampai puluhan juta. Teman saya tuh dapat uang puluhan juta per bulan. Hanya nyobain makanan, kemudian ngomong di Instagram, followernya begitu banyak. Orang berani bayar mahal untuk direkomendasi oleh teman saya ini. Bukan vlogger, namanya apa sih ya? Apa sih namanya? Di Instagram tuh namanya apa, saya nggak tahu. Bisa tuh. Ada teman saya lagi, hobinya mobil. Dia nyoba mobil aja. Dia nyoba mobil, motor mobil, itu pun dibayar mahal oleh pabrik mobil untuk bisa cerita tentang mobil. Jadi, kalian harus jadi ahlinya. Ada yang suka jam tangan, bisa cerita baik tentang jam tangan. Orang pun, tukang jam pun berduyun-duyun minta tolong dijualin jamnya lewat dia. Jadi kalau kita mau jadi ahli, hobi kita pun bisa menghasilkan uang. Asal kamu ahli di bidang itu. Oke, Pak Bernard Samuel, saya pamit dulu undur diri. Terima kasih buat... Ada mau tanya lagi, nanti kapan-kapan bisa ngobrol lagi. Ya. Pak Andreas, terima kasih sekali lagi buat waktunya, buat ngobrol-ngobrol kita. Teman-teman juga terima kasih yang sudah join. Pembicaraan kita bermanfaat. Kita semua, Pak Andreas, terima kasih, sehat selalu. Kapan kita ketemu lagi dalam topik-topik yang berikutnya ya, Pak Andreas ya. Ini terima kasih buat Aldo, betul namanya influencer. Ya, buat Henry, Fema, namanya selebgram, ya itu. Buat Victoria, thank you, betul. Nah ini kayak Kobe ini, diam-diam juga selebgram, hati-hati nih. Iya, Pak Andreas. Influencer. Coba kalau Kobe bilang gini, saudara, saya kelihatan cerah karena saya baru makan nasi ayam Mbak Pini, langsung laku Mbak Pini itu. 19.000 orang langsung berduyun-duyun ngantri mau beli nasi ayam Mbak Pini. Oke, selamat. Pak Andreas, sekali lagi terima kasih. Tuhan berkati. Pak Andreas. Ya, terima kasih. Bye, Pak Andreas. Demikian bincang-bincang kita dengan Pak Andreas Nawawi mengenai peluang apa saja yang bisa kita lakukan di tengah-tengah kondisi COVID-19 seperti ini. Ternyata kita bukan berarti harus memilih berpangku tangan, lalu kemudian menyerah dengan keadaan. Banyak hal yang kreatif, ada hikmat-hikmat tertentu yang kita bisa kerjakan, bisa kita lakukan, sehingga kita bisa melewati krisis yang demikian. Bahkan tadi juga Pak Andreas menyampaikan bagaimana orang-orang ketika melihat kondisi, lalu muncul kreativitas, berubah mungkin dalam bidang-bidang bisnis tertentu, dan akhirnya juga mereka bisa survive, bahkan mengalami keberhasilan juga di tengah-tengah pandemik yang seperti ini. Saya berharap obrolan kita menjadi sesuatu yang bermanfaat, dan nantikan obrolan-obrolan berikutnya di channel yang sama, dan terus maju di dalam Tuhan, karena Tuhan menyertai hidup kita. Haleluya. Amin.